challenge terberat kalau menurut kakak pas awal memulai merintis bisnis itu apa sih kak? F&B itu nggak mudah, kompleks. Terus masalah SDM juga cukup memakan waktu dan tenaga. Ya aku tahu lah gimana cara dia pengambilan keputusannya seperti apa, cara ngadepin masalahnya seperti apa. Semuanya balik lagi di episode kedua dari FE Bubble. Nah, hari ini aku ditemenin satu tamu yang spesial banget nih guys, yaitu Kak Maximus Antares atau salah satu co-founder dari Ayam Dua Tulang Muda. Nah, mungkin boleh dikenalin dulu Kak. Oke, teman-teman, kenalin nama aku Maximus Antares Kudeliva. Aku alumnus dari manajemen FEB tahun 2020. Dan aku salah satu co-founder dari Ayam Bakar Dua Tuan Muda. Di sini aku berdua sama teman gue ya sebenarnya bikinnya, sama Satria namanya dari Taring Sipil. Jadi Kak Cimot sama Kak Satria ya. Betul. Oke, mungkin boleh ceritain dulu Kak gimana awalnya tuh Kak punya ide buat mendirikan Ayam Dua Tulang Muda ini. Dulu sebenarnya aku sama temenku itu bisa kenapa akhirnya bikin Dua Tuan Muda karena pertama kita dari habis KKN sih, habis dari KKN kan aku KKN di NTT di Papagarang namanya. Terus di sana aku sempat dimasakin tuh sama salah satu warlock. Oh, sama orang NTT ya? Tapi bukan ayam ya, di sana ikan. Kebanyakan kan karena di sana kampungnya kampung nelayan. Iya. Jadi aku dimasakin ikan, bumbunya kurang lebih sama kayak yang aku adopsi sekarang. Oh, jadi gitu. mengadopsi dari NTT itu ya? Kalau yang sama co-foundernya itu Kak Satria itu satu KKN apa gimana Kak? Iya, satu KKN. Kita jadi dari dapat idenya pasti KKN itu mungkin ya? Cuman sebelumnya kita udah emang pengen bikin bisnis. Iya, pengen bikin F&B gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kakak, kan Kakak ngambil bumbu dari NTT nih, semisal kayak cara masak dan lain-lain itu dari NTT. Nah, kalau salah satu tantangan terbesar Kakak buat mengadopsi hal tersebut tuh gimana sih Kak? Sebenarnya itu bumbunya nggak pure kita samain ya, karena di sana kan emang taste rasanya kan ada asemnya. Jadi kita domestifikasi lagi, kita ibaratnya kita sesuaikan sama lidahnya orang Jogja. Jadi lebih ke asamnya kita ilangin, kita boltin di rasa pedas manisnya. Kalau misalnya tantangan di bagian bisnis F&B-nya itu gimana Kak? Kalau menurut Kakak? Secara overall? Iya, secara overall aja. Kalau overall sebenarnya banyak sih buat challenge-nya gitu ya, kayak di sistem building blocks di F&B itu nggak mudah, kompleks. Terus masalah SDM juga cukup memakan waktu dan tenaga karena kita ngurusin manusia yang mungkin secara pola pikir beda-beda. Jadi kalau bisa dibilang dua itu sih yang sampai sekarang kita masih struggling juga sebenarnya di SDM. Maksudnya gimana caranya punya human capital yang bagus yang seperti kita inginkan gitu, sama di sistem yang sesuai ekspektasi ya ibaratnya kayak gitu ya. Nah, aku mau nanya nih Kak, kapan sih Kakak decide buat bisnis ini patut jalan? Pasti kan kalau kita mulai bisnis ada trial sama errornya ya. Nah, kalau Kakak gimana? Maksudnya kapan Kakak decide kalau bisnis Ayam Dua Tuan Muda ini adalah bisnis yang mau Kakak yang Kakak mau lanjutin gitu lah? Maksudnya aku ini ya kayak aku ngerasa bahwa ini bisnisnya kayaknya prospek nih gitu. Prospek iya. Sebenarnya dari awal kita udah bisa membayangkan, kita udah bisa istilahnya memproyeksi lah, karena kita pede sama produknya gitu. Kita pede sama produknya, kita pede sama konsep yang kita tawarkan juga. Jadi dari awal sebenarnya kita udah prepare, kita udah ready lah ibaratnya buat go forward. Oh, jadi all in gitu ya atau gimana? Iya, jadi awal kita udah prepare banyak. Kita kan prepare buat sebelum bisnis ini buka kan lama, sekitar 4-5 bulan. Buat trial and error foodnya, terus buat nyiapin sistem di warung, konsepnya seperti apa. Jadi pas launching udah matang banget lah ya ibaratnya kayak gitu. Kayak udah meminimalisir semua hal yang kira-kira
bisa terjadi lah kayak gitu. Oke, mungkin pas kakak diriin restoran ini sebenarnya apa sih yang kakak bayangin? Kayak yang kakak envision tentang ayam dua tuan muda ini gimana? Kayak konsep sebenarnya sih apa sih kak? Atau ya lanjut. Kalau untuk konsepnya sebenarnya juga tetap main produknya yang bakar ya. Mm-mm. Cuman di situ banyak taste personal dari aku sama Satria sih. Jadi kayak itu sebenarnya lebih menggambarkan gimana personality kita berdua aja gitu. Jadi ada mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ke sana bisa ngerasain dari music preference-nya itu beda. Kita kurasi gitu. Jadi kayak playlist di sana itu kita kurasi, terus dari konsep warungnya juga sangat-sangat eye pleasing gitu. Jadi kayak menurutku bakal nyaman sih kalau teman-teman makan di sana. Jadi jangan lupa buat mampir. Promosi kakaknya ya gak apa. Oke, kita lanjut aja. Mungkin gimana sih cara kakak bangun branding dari ayam tuan muda ini sendiri? Kayak terutama citranya kan kayak like, old school, abis itu kayak sesuai sama apa ya, kayak vibes dari kakak sama Kak Satria sendiri itu. Kalau branding sebenarnya karena itu keluar dari dari ownernya sendiri, jadi menurutku emang deket sih sama aku sama Satria gitu ya. Karena ya mungkin kalau misalnya mau dibedah sebenarnya branding dari dua tuan muda ini ada beberapa key elements-nya. Jadi kayak misal dari identity-nya kan emang namanya dua tuan muda nih. Berarti emang jelas kan aku sama Satria kita berdua yang menjalani gitu. Terus dari logo juga itu aku bikin logo 1 bulan. Jadi aku minta tolong sama temanku seorang artis gitu. Dia emang sering desain namanya Raka Satria, shout out to Raka, thank you. Respect. Itu aku bikin 1 bulan karena banyak banget revisinya. Emang aku pengen bener-bener bikin yang autentik, yang timeless juga. Iya, yang punya ciri khas sendiri ya buat ayam dua tuan muda ini. Gitu. Terus juga dari pemilihan colorway, terus font itu kan aku juga lama tuh nyarinya. Jadi itu emang udah dipikirin buat identitinya. Terus kalau elemen yang lain ada kayak misal fashion personality dari warungnya. Jadi kayak sebenarnya aku di situ mau nunjukin kalau misalkan makan ayam bakar tuh nggak selalu harus di tempat yang biasa aja gitu. Jadi kayak kamu bisa makan sambil emang benar-benar enjoy di tempatnya gitu. Emang nyaman gitu tempatnya. Merubah image ayam bakar menjadi kayak yang sesuatu yang lebih luxury lah. Gitu. Iya paham. Gitu. Oke. Kalau menurut kakak strategi marketing yang paling jitu dalam F&B atau dalam kakak membawa ayam dua tuan muda ini gimana kak menurut kakak? Sebenarnya selama ini aku nggak banyak ngelempar, maksudnya nggak banyak bikin agenda marketing yang kayak gimana ya, karena itu sebenarnya tergantung dari tujuan ownernya juga sih. Jadi kayak aku lebih pengen ayam dua tuan muda ini nggak banyak, misal kalau sekarang kan banyak yang bikin konten di TikTok, di Instagram yang karena mereka pengen cepat viral iya, di tahun kayak endorse gitu ya. Kayak ngundang food blogger atau gitu-gitu. Cuman aku nggak pengen kayak gitu, karena aku pengen emang lebih ke mulut ke mulut aja. Jadi kayak nanti jadi organik aja gitu maksudnya. lebih organik bener. Karena aku pengen nanti dua tahun muda ini punya roots bisnis yang kuat gitu, yang dalam. Karena yang kalau emang misal dari mouth to mouth dan dari experience orang-orang ya, bukan dari TikTok atau dari Reels dan food blogger itu aja ya. Karena kalau menurutku ya mungkin di F&B lebih jitu kamu ngasih tahu temenmu kalau ayam ini enak daripada kamu lihat di TikTok kalau ayam ini enak kayak gitu. Kayak mungkin kalau dari TikTok viral sesaat, tapi kalau dari mulut ke mulut mungkin lebih melekat gitu ya kayak. Karena kalau dari mulut ke mulut pasti mulut sebelumnya udah pernah ngerasain ayamnya kan. Oh iya pasti kalau dari TikTok kayaknya nggak juga gitu. Iya belum tentu ya. Cuman bisa aja cuman ngundang doang dan lain-lain. Oke. Mungkin kalau kakak lihat kan warung-warung ayam bakar ini Jogja sebenarnya banyak ya kak. Nah kalau menurut kakak gimana cara membuat orang-orang tidak jenuh kepada warung ayam bakar ini? Salah satunya kayak ayam tuan muda kan
salah satu warung ayam bakar juga. Kalau menurut kakak gimana cara membuat pasar ini kayak nggak jenuh, kayak tetap mau makan ayam bakar terlebih di eh, ayam bakar dua tuan muda ini kak? Oke, kalau bicara soal jenuh sebenarnya em, mungkin emang ayam tuh kan dia salah satu daging yang paling Paling banyak dikonsumsi kan, dikonsumsi ya. ya di Indonesia. Mm-mm. Kalau misalkan kita mau bilang, misal kamu nih, Mm-mm. gimana caranya kamu nggak bosen sama ayamku, sama produkku? Sebenarnya nggak bisa juga, karena nggak mungkin kamu makan ayam terus setiap hari juga kan. Iya pasti sih. Ya, cuman aku di sini ada produk lain yang mungkin itu bisa jadi eh traffic generator dan buat warungku gitu ya. Jadi orang tetap datang. Yaitu aku punya dessert setiap Hmm. harinya kayak puding. Terus kadang kita juga ada cheesecake, ada carrot cake. Jadi kadang Oh. orang datang tuh malah justru nggak nyari ayamnya. Oh iya. Ya Jadi kadang dia mereka datang. beda-beda gitu tiap hari atau gimana kak? Iya, kita cuman yang setiap hari ada pudingnya. Oh pudingnya. Untuk saat ini cuman kita masih sering puding yang ready terus ya. Kalau untuk carrot cake dan lain-lain kita belum tentu ada gitu. Cuman di hari tertentu nggak setiap hari itu pasti kayak ada selingan dessert lah. Oh jadi kayak Tuh. beda-beda gitu ya tiap hari ya. Hmm, Oke paham Tuh. paham. Kalau menurut kakak cara maintain produk quality tapi sambil tetap maintain harga yang terjangkau itu gimana kak? Bagi mahasiswa kan kita tahu Jogja ini kota pelajar ya, dimana makanan-makanannya juga biasanya jauh lebih murah dibanding daerah-daerah lain. Nah, kalau menurut kakak gimana cara maintain harga yang tetap terjangkau tapi menawarkan kualitas yang tetap bagus kak? Oke. Sebenarnya kalau buat jaga kualitas aku setiap hari ada yang namanya QC, quality control gitu. Mm. Jadi kan aku setiap hari pasti masak ayam juga kan. Nah setiap hari itu ayam pasti aku cek, nggak aku sih sebenarnya, cuman ada yang karyawan yang ada di warung itu udah tahu kayak dia setiap hari ngecek ayam, tahu bedanya ayam yang seger sama yang udah lama itu seperti apa, terus berat ayamnya itu ditimbang juga gitu. Terus dari cara masaknya itu udah ada SOP-nya juga. Jadi kayaknya itu lebih meminimalisir dari margin of error di setiap produknya gitu. Oh jadi intinya quality control secara terseluruh lah ya. Betul. Nah, kalau menurut kakak gimana pentingnya ngikutin tren di belakangan nih? Kalau kita lihat kan kayak dari belakangan trendsetter itu biasanya datang dari TikTok atau Instagram Reels ya. Nah, kalau menurut kakak buat marketing itu gimana? Menurut kakak apakah perlu banget kita buat mengikuti tren itu dan menurut kakak tren itu kayak gimana kak? Kalau untuk tren makanan sebenarnya nggak terlalu mengikuti ya. Jadi karena emang dulu ini bisnisnya datang bukan dari tren makanan, karena emang aku pure ini pengen bikin untuk sesuatu yang timeless, jadi aku nggak terlalu mengikuti misalnya ada tren makanan apa terus aku ngikutin juga, itu enggak. Jadi lebih ke gimana aku tetap biar identity dari brandnya itu tetap on track. Jadi kalau misalkan ada tren sesuatu yang menurutku itu udah off track dan bisa istilahnya membiaskan identity dari brandku, aku nggak akan ikuti gitu. Oh, jadi sesuai sama yang kakak envision pertama kali aja ya? Oke. Nah, kan kakak mulai bisnis ini sama Kasatria ya. Nah, kalau menurut kakak gimana sih cara kita mendapatkan partner yang tepat? Kalau kayak kita mikir-mikir kan orang pasti beda-beda ya. Kayak partner yang dapat partner belum tentu cocok. Kalau menurut kakak gimana cara nentuin kalau ini orang yang cocok buat aku bikin bisnis sama dia? Kalau menurut kakak gimana itu? Oke, sebenarnya gini, kalau cari partner bisnis itu sebenarnya lebih susah daripada kamu cari pacar. Jadi kamu harus lebih sering PDKT dulu sama temanmu. Karena aku kebetulan temenan sama Satria ini udah lebih dari 6 tahun kayaknya. Kita dari SMA. Oh dari SMA udah Kita kenal. dari SMA udah kenal. Dulu kita satu SMA. Terus kita KKN bareng. Nah KKN bareng pun itu juga aku kan hidup 50 hari sama dia. Jadi aku tahu lah gimana cara dia pengambilan keputusannya seperti apa, cara ngadepin masalahnya seperti apa. Jadi itu yang jadi salah satu decision buat aku juga. Kenapa aku memutuskan akhirnya bisa berdua gitu, bikin bisnis bareng gitu. Oh jadi ibaratnya kayak ada trustnya lah ya intinya ya. Kayak biar kita tahu decision makingnya gimana dan cara dia pengambilan keputusannya gitu, benar.
Pengalaman di perusahaan. Oke. Nah, mungkin boleh spill tipis-tipis Kak tips and tricks buat orang-orang yang baru memulai bisnis belakangan ini. Tips and tricks buat orang yang baru mulai bisnis. Mm-mm. Sebenarnya kalau aku mungkin karena kita dari lingkup FFW kita kan pasti punya fundamental. Iya, fundamental bisnisnya ya mungkin dari awal ya. Cuman kalau mungkin buat teman-teman yang nggak dari lingkungan FFW dan nggak punya lingkungan di luar kuliah yang bisa sharing tentang bisnis, ya learning by doing sih. Yang penting kalian terjun dulu aja gitu. Experience lah intinya paling utama menurut Kakak. Iya, gitu sih. Challenge terberat kalau menurut Kakak pas awal memulai merintis bisnis itu apa sih Kak? Challenge terberat di research and development product sih. Karena kita kan berdua nggak ada basic masak tuh. Kita nggak punya basic buat bahkan kita nggak tahu bedain mana ibaratnya bawang putih bawang merah tuh masih bingung juga gitu. Ya, jadi kita emang belajar masak tuh sekitar 4-5 bulan yang awal tadi. Itu kita hampir setiap minggu minimal 3 kali lah. 3 kali kita belajar trial masak. and developmentnya intinya semuanya. Ya, itu kakak yang resepnya kakak cari sendiri dan komposisi ayamnya, cara masaknya itu kakak cari sendiri semua atau gimana? Enggak juga. Jadi kebetulan aku punya privilege ibuku itu dia adalah seorang chef yang sangat jago. Oh iya. Dia punya rumah makan juga. Namanya Vindotis Kitchen kalau teman-teman tahu. Itu dia bikin rumah makan rumahan gitu kayak makanan Nusantara. Cuman unik sih. Unik kalau teman-teman belum pernah ke sana dan cari spot sarapan pagi, mungkin bisa ke sana salah satunya. Uniknya kenapa Kak emang? Uniknya karena yang pertama di sana dari konsep lokasi itu juga sangat lucu. Sangat apa ya, kalau anak-anak sekarang mungkin bilang estetik ya. Estetik. Ya, sangat estetik. Itu daerah mana Kak? Di daerah Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten. Artinya di Jalan Magelang kesana lagi ya? Jalan Magelang, ya deket-deket Jalan Magelang gitu. Iya. Kemarin Rania Yamin habis kesana. Oh buset, iya. Sama Danang Darto. Rania Yamin. Tahu kan? Tahu kan. Gitu, terus ya gitu aku belajar dari dia, terus minta tolong diajarin lah paling enggak tahu bisa bedain ibaratnya kayak garam gula dan lain-lain tuh tahu takaran-takarannya itu gimana gitu. Terus akhirnya kita kembangin sendiri gitu. Oke. Mungkin kakak boleh ceritain deh nextnya siapa sih sosok paling inspiratif kalau menurut kakak dari memulai bisnis yang menginspire kakak buat memulai bisnis ini siapa sih Kak? Mungkin ibu saya ya. Ibu saya yang tadi ibu kakak juga. Ya, karena dia sebenarnya udah masak tuh dari lama dari 2014 atau 2015 gitu. Terus kebetulan waktu tahun ini aku kan mulai bikin ini kan, bikin 2 tahun muda. Terus aku banyak look up ke dia juga. Terus mungkin siapa ya selain dia? Ownernya Sate Ratu, Pak Budi. Kemarin habis sharing-sharing juga sempat ngobrol-ngobrol lah kita tentang bisnis F&B gitu. Terus banyak dikasih wejangan-wejangan buat gimana caranya biar bisnisnya semakin baik istilahnya. Jadi intinya sering-sering konsul sama orang yang udah punya pengalaman juga sangat kepake ya Kak menurut Kak? Jelas. Karena mereka pasti udah melalui banyak hal yang kita bahkan belum lalui ya. Iya, belum kita lewatin sama sekali juga ya. Nah kalau menurut Kakak, sorry lanjut aja. Nggak, bener aku bilang bener. Oke. Nah kalau menurut kan Kakak dari prodi manajemen nih Kak. Kalau menurut Kakak matkul dari manajemen ini apa sih yang paling kepake Kak saat Kakak mulai bisnis? Matkul, aduh, ntar aku udah agak lupa. Kalau dari matkul sebenarnya banyak ya, cuman yang paling kepake saat ini finance sih. Dan untungnya aku kemarin ngambil finance juga. Jadi karena aku kemarin ngambil finance, terus kemarin waktu ngurus buat ngurus warung ini, dari finance-nya aku banyak terbantu juga gitu. Jadi kayak aku tahu gimana harus ngolah uangnya, dananya itu seperti apa gitu. Jadi ya buat teman-teman finance belajar yang benar pasti bakal kepake. Finman ya, financial management penting banget artinya penting ya. Banget. Oke, mungkin kakak boleh cerita, boleh ngasih tahu deh tahun Ayam Tuan Muda ini letaknya di mana dan boleh promosiin gimana?
Oke, thank you. Kalau buat ayam 2 tahun muda ini dia letaknya di Tiasan di Jalan Kaliurang KM berapa ya? KM tujuan lah. Oh, nggak tujuh. Cuman dia nggak di pinggir jalan Kaliurangnya, dia di Tiasannya, dia masuk Oh, sedikit. masuk ke arah barat atau timur? Ke arah timur, ke arah Oh, timur. ada ke sini. Iya, iya. Di Google Maps ada kok. Kalau Oh, ada. teman-teman yang mau mampir, kita buka dari Senin sampai Sabtu. Dari jam 11 sampai jam 8. Cuman kalau hari Jumat kita buka jam 1 karena di sana Jumatan Oh, iya, iya, paham, dekat paham. masjid gitu. Oh, Terus oke. kalau mau mampir aja. Ntar aku pasti ada di sana kok. Top, top. Enak nih guys. Nah, mungkin boleh kakak kasih monolog 1 menit menghadap kamera untuk para viewers. Kenapa mereka harus menjadi entrepreneur dan nggak bekerja di corporate? Apa maksudnya kayak apa benefit dari punya bisnis sendiri dibanding bekerja di corporate ya? Jadi kenapa mungkin sebenarnya nggak semua teman-teman harus jadi pengusaha ya. Itu nggak benar juga sih kalau ada yang bilang semua orang bisa jadi pengusaha, itu nggak juga. Tapi kalau teman-teman ada yang mau coba buat jadi pengusaha dan mungkin sedang bimbang antara pengen kerja di korporat atau di bikin usaha gitu. Sebenarnya alasannya kalau menurutku yang selama ini aku belum pernah event magang juga di korporat gitu ya. Itu lebih ke seru aja sih karena hidupnya nggak tentu. Kalau di korporat kan pasti udah tentu kalian terima gaji berapa ya kan setiap bulannya, terus mungkin jenjang karirnya juga udah ditentukan path-nya gitu. Apalagi kalian mungkin ikut MT gitu. Pasti ada jenjang karir yang menjanjikan. Cuman kalau di entrepreneur tuh ya you go by yourself gitu. Kalian kalau nggak hustle ya you die gitu. Jadi menurutku seru sih karena belajarnya banyak banget. Apalagi dealing sama people tuh belajar banyak banget gimana kalian bisa kompromi sama orang, kompromi sama konflik. Jadi menurutku ya walaupun itu kalian bisa juga belajar di corporate gitu ya. Cuman gak ada salahnya juga buat coba di corporate dulu karena banyak juga yang kerja di corporate lebih sukses daripada yang jadi entrepreneur kayak gitu. Iya. Yang jelas coba semuanya sih kalau menurutku, coba semuanya yang which one better for you ya do it gitu. Iya, intinya trial and error aja ya buat diri kita sendiri dan jenjang karirnya ke depannya. Yes, gitu. Oke, mungkin buat pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih impian dan tujuan kakak sama ayam bakar Tuan Bunda ini untuk ke depannya kalau menurut kakak? Tujuan dan impian sebenarnya aku pengen yang jelas M2 Tuan Muda ini bisa gede, bisa punya market yang segmented sesuai dengan apa yang sudah kami rancang gitu. Terus pengen bisa ini jadi lahan berkat buat banyak orang, buat bisa bareng-bareng cari rezeki di situ gitu. Jadi intinya mau give back ke orang juga ya? Yes, give back Mantap. to the community. Oke, pertanyaan tadi sekaligus jadi pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup buat FE Bubble episode ketiga ini. Nah, pertama-tama aku mau makasih banget buat Kak Maximos udah bantu-bantu kasih insight. Dan aku juga mau makasih ke teman-teman semua karena udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di FE Bubble episode ketiga. Dadah. Thank you.